Halo, selamat siang Sobat Poli Batam. Hari ini kita kembali lagi di podcast Pekanan Poli Batam yang episode kedua. Hari ini saya sudah bersama Bapak Hendawan. Untuk Bapak Ya, Hendawan, selamat siang Pak. selamat Selamat siang. siang Ya, dan salam kenal dari selamat saya. siang. Perkenalkan diri terlebih dahulu boleh Pak? Boleh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya Hendawan Subakti, dosen di salah satu program studi di Politeknik Negeri Batam, Mm-mm. yaitu di program studi Teknologi Rekayasa Robotika. Saya sendiri masih bergabung Iya. di Poli Batam itu sejak tahun 2004. Wah, Jadi 22 tahun kali ya, 22 22 tahun tahun ya ya. Pak, 22 tahun. Bener. Itu jadi sejak lulus S1 Mm-mm. join ke sini gitu. Langsung. Heeh, Wah, kayak gitu. 2004. 2004. 2004. Saya udah lahir 2002 Pak. Bapak Iya. udah di sini. Gedungnya belum di sini dulu. Malah, oh iya. Poli Batam Oh iya, belum masih ada di di sini ya. apa? Di daerah Batu Ampar ya. Gedung Pertamina Tongkang. Oh, oke, gedung Nah, pertama. Oh iya, gedung pertama. iya, Baik, baik. Iya, iya. baru pindah ke sini kan Pin- 2006. 2000. Iya, 2006 pindah 2006 ke baru sini. pindah ke tempat kita yang sekarang. Oh, saya baru masuk TK itu, Pak. Ya, Bapak udah jadi dosen di sini. ya Saya baru itulah. TK itu, Pak. Jauh kita. Mm-mm. Nah, hari ini teman-teman kita bersama Pak Hendawan bakal membahas tentang PBL dan CDIO di Poli Batam. Nah, beliau ini salah satu pencetus CDIO di Poli Batam. Alhamdulillah, dan beliau ini sepuh guys sebenarnya guys. Mm. Cara nggak langsung ya, pelopor di sini. Bakal banyak yang kita tanyain mengenai PBL dan CDIO. Kalau menurut Bapak, selama PBL ini berjalan, Mm. apakah efektif atau tidak? Jika iya dan tidak tuh kenapa? Menurut Bapak tuh gimana gitu? Oke, jadi Mm-mm. mungkin sejarahnya dulu kali ya. Jadi Iya Pak. kenapa kok kita bukan tiba-tiba sih Mm-mm. mengubah lah, Mm-mm. bertransformasi dari pola pendidikan yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu kan. Jadi sebenarnya transformasinya tuh 2017 kita sudah mulai PBL tuh Mm-mm. sebenarnya ya. Nah, mungkin teman-teman agak asing dengan istilah PBL dan Iya. CDIO ya. Jadi PBL itu eh, kalau definisi umumnya tuh problem based learning sebenarnya. Oke. Nah, cuman kalau definisi kita di Poli Mm-mm. Batam, P-nya itu jadi Poli Batam based learning Oh, gitu. diubah di P-nya. Kita ubah. Kenapa? Karena sebenarnya eh, bukan cuman problem yang kita Mm-mm. angkat Iya. jadi pola pembelajaran gitu Mm-mm. ya, tapi bisa project, bisa penelitian, bisa Hmm. pengabdian masyarakat, bisa perlombaan Oke, gitu ya. iya. Jadi sebenarnya semua aktivitas yang kita Mm-mm. kerjakan itu bisa dijadikan konteks untuk pembelajaran gitu ya. Oke. Nah, jadi kan kita tahu kalau misalnya kita lagi belajar apa nih, Mm-mm. misalnya kita di kelas terus dosen ngajarin atau guru waktu kita SMA ngajarin. Kadang kita suka bertanya kan, Mm-mm. ini pelajaran ini sebenarnya untuk apa sih gitu ya. Oke, ujungnya kemana? Ini Oke. bakal dipakai kayak gimana sih Ah, ah. sebenarnya gitu ya. Nah, itulah yang kemudian jadi apa ya? Jadi kayak oh iya ya, kok kita repot-repot belajar ini gitu ya. Mm-mm. Kadang-kadang jadi nggak termotivasi untuk menggali lebih dalam gitu ya. Oke. Karena nggak ada daya dorongnya gitu ya. Mm-mm. Nah, beda kalau misalnya dikasih problem duluan nih atau dikasih Mm-mm. project nih. Teman-teman kita satu semester ke depan ada masalah nih yang harus kita kerjain nih gitu ya. Iya. Nah, masalahnya seperti ini. Artinya belajarnya itu didorong oleh keinginan dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah tadi. Oh, Gitu. untuk problem solvingnya tadi Betul. itu. Jadi dia belajar itu dia punya alasan lah istilahnya Mm-mm. ya, konteks atau alasan. Mm-mm. Oke, saya harus pelajari ini karena Mm-mm. saya butuh untuk menyelesaikan ini gitu. Iya, oke. Nah, itulah yang kemudian diistilahkan dengan PBL tadi. Kayak gitu Oke, ya. terlahirlah PBL itu di PBL situ. tadi itu gitu ya. 2017, Pak. 2017 itu kita mulai dari kebutuhannya waktu itu untuk lomba robot. Untuk Kebetulan lomba robot lomba awalnya. robot. Jadi teman-teman waktu itu ngerjain robot itu setelah jam kuliah. Jadi kan Mm-mm. ekstrakurikuler nih. Mm-mm. Nah, cuman akhirnya kan jadi waktunya tersita banyak nih. Iya.
dia harus kuliah di pagi hari ya, sampai sore, Iya. setelah sore sampai malam atau kadang-kadang sampai pagi Dia dia ngerjain ngerjain robot robot itu. gitu. Oh, Nah, padahal kan sebenarnya ini hal bisa disatuin nih iya. sebenarnya gitu ya. Jadi Kenapa nggak iya satu kesatuan ya, Pak ya? bener? Kenapa nggak si masalah ataupun tujuan tadi bikin robot untuk ikut kontes itu jadi konteks pembelajaran gitu. Oh iya, dijadiin satu. Iya, Benar. akhirnya kan, oh iya saya harus kalau saya mau menang nih kontes robot ini, saya harus bisa program robotnya dong. Iya benar. Artinya saya harus belajar programnya Iya, gitu ya. benar. Nah, kalau dia punya tujuan itu, nggak usah disuruh nih anak-anak Biar ini udah aja. langsung Ada, iya, iya, paling otomatis kita ya. ngasih tahu dasar-dasarnya, kemudian referensinya ke sini, contohnya kayak gini gitu ya. Terus paling ngajarin dasar-dasar coding kayak gitu misalnya. Udah nanti mereka ya karena mereka punya waktu lebih banyak ya. Ya udah mereka ngelanjutin sendiri tuh belajarnya. Iya. Jadi belajarnya itu kayak didorong oleh keinginannya dia sendiri. Keingin tahuan kenapa ini gimana caranya bisa selesai. Betul. Oh, berarti konteksnya kayak ya Bapak ngasih robot mentah aja Pak ya misalnya ya ke Bisa, saya ya ya. seperti itu. Bapak ngasih robot mentah ke saya terus kayak, "Dah kamu gimana caranya kamu bisa ini. Bisa Iya. robot ini hidup. Nah, ini base program yang saya ada, coba kamu aplikasikan ke sini." Hitungannya di situ seperti itu. Betul. Jadi ngajarin dasar ya. Ngajarin dasar, tapi karena tadi istilahnya itu kayak self-directed learning. Jadi kayak belajar tapi didorong oleh keinginan dia untuk belajar gitu loh. Nah, itu yang kita nggak dapat di pola pembelajaran yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kayak ya udah dosen datang, belajar, mahasiswa duduk, dosen yang ngajar, udah pulang. Udah itu pulang atau oke lah, habis ini kita praktikum. Udah selesai praktikum, udah gitu loh. Oh iya, lingkarannya tuh boring ya Pak ya. Iya, jadi kan jadi membosankan ya kan. Nah, kita tambahin satu hal lagi. Jadi ya satu hal ini ditaruh di depan malahan. Jadi permasalahan atau project atau target yang mau kita kerjain itu kita jelasin dulu di depan. Iya. Nah, setelah itu baru ya, untuk belajar, untuk menyelesaikan ini berarti kira-kira kita butuh belajar apa ya gitu ya. Bener. Nah, baru kita masukin tuh materi pembelajarannya. Nanti kalau berarti harus belajar basic skill nih Pak, coding saya udah kita belajar di lab yuk gitu kan. Setelah itu udah tahu pengetahuannya lewat teori, udah punya basic skillnya, dipakai di mana? Gitu. Ya, diaplikasikan di mana? Nah, itulah yang kita sediakan dalam pola pembelajaran basis project atau problem tadi itu. Oh, wadahnya di situ berarti Pak ya. Jadi Fable ini wadah secara nggak langsung. Oh, jadinya iya gitu, benar. Tapi ntar ada kaitannya sama CDIO tuh. Oh iya Pak. Awalnya belum tahu kita CDIO itu apaan gitu ya. Saya juga nggak tahu makanya. Jadi sebenarnya ya udah kita cobain di awal tuh di tim kontes robot tadi itu pola pembelajaran PBL tadi. Iya. Oh, berawal lomba berarti Pak ya? Untuk lomba sebenarnya di 2017 itu kita hanya punya ada sekitar 14 project ya yang kita kerjain dalam satu semester itu. 14 project satu semester aja. Dan itu cuman untuk kontes robot doang. Ada beberapa divisi lomba yang kita ikutin, ya udah kita lihat ada 14 nih. Nah, kemudian orang kan ngelihat ya, kok belajarnya agak beda nih, anak-anaknya juga kelihatan lebih semangat, lebih aktif di situ, dan nggak capek ya. Kalau tadinya kan capek tuh. Iya karena terlalu monoton Pak. Iya, pulang ya kuliah seperti biasanya. Dia harus ikutin terpaksa gitu ya. Kalau nggak dapat nilai yang bagus gitu ya. Dengan pola tadi, misalnya diceramahin, kemudian ikut praktikum, udah nanti bikin laporan, disubmit. Habis itu dia ngerjain proyeknya dia sendiri kan di workshop misalnya kan dalam menyiapkan kontes robot tadi itu. Nah, sekarang ini jadi satu nih. Gitu kan. Berarti kan dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore ya yang ngerjain robot itu sebenarnya gitu ya. Dari pagi. Iya, gitu pagi. Kan. Robot semua. Betul. Karena itu salah satu cara nggak langsung tuh hal yang mereka inginkan di situ, Pak. Iya, dan dia kan memang waktu itu rekrutmennya sebenarnya kita belum punya prodi robotika ya. Pada waktu 2017 itu. 2017 tuh baru ada robotika. Robotika tuh di 2017 Pak ya? Iya, 2017 baru muncul ya. Prosesnya tapi tadi. Tim robot itu kan sebenarnya dari tahun 2006 kita sudah punya gitu ya. Cuman ya tadi polanya
kuliah, ya kuliah seperti Iya. biasa, nanti ditambah waktu untuk ekstrakurikuler gitu Ngerjain ya, robot. ngerjain robot. Nah, pada saat prodi robotika muncul di 2017 itu, mulailah kita terapkan yang PBL tadi itu. Dan itu baru di robotika Di aja robotika PBL-nya. aja, di prodi robotika aja, satu prodi aja. Oke, Nah, siap. tapi ada yang unik di situ, Mas. Jadi anggota tim robot ini Mm-mm. dari awal itu sudah beda-beda prodi dari Robotika awal. tuh enggak, Tim robotnya tim ya. robot iya, Nah, tim robot itu tuh bukan satu prodi gitu, Pak. bukan. Jadi ada anak mesinnya waktu itu, ada anak informatikanya gitu ya. Terus ada mekatronika, ada elektronika, ada prodi robotika sendiri. Itu dari awal memang begitu. Oh, Apa ternyata namanya? Nah, secara natural, kayak terbentuk aja gitu, karena terserah deh. kebutuhan. Iya, Karena karena kebutuhan ngerjain robot itu mm-mm. nggak bisa satu bidang memang. Oh iya, dia karena Iya, banyak mekaniknya harus dari teman-teman ini mesin gitu kan. benar. Codingnya yang jago anak informatika. Memang naturalnya Oh. begitu gitu ya. Oh iya, secara natural iya benar, Pak. Gitu. Nah, cuman memang pola di masing-masing prodi masih ya belajarnya tadi istilahnya kayak konvensional ya. Maksudnya Iya, konvensional seperti konvensional. biasa lah. Mm-mm. Kuliah masuk Mm-mm. kuliah terus praktikum gitu ya. Nah, dari situ ketika program studi robotika didirikan, Iya. kemudian kita adopsi pola pembelajaran PBL. Mm-mm. Nah, yang lain ini kan prodinya nggak pakai PBL nih. Mm-mm. Jadi mereka, Nah, iya tuh. itu jadi sama. Jadi mereka kayak, Pak, saya izin kuliah dong. Mau ke sana. Ya, jadi dia balik lagi tuh ke bengkel robot kan, Mm-mm. terus baru ngerjain robotnya gitu ya. Terus ada juga Oh ya, karena beda-beda tim tadi ini beda-beda yang beda tim. periode. Iya, iya Dan benar. di prodinya masih beda-beda nih caranya gitu kan. Yang anak informatika, Pak, saya izin Iya, kelas ya, Pak. Saya mau bener. ngerjain robot itu. Oh iya. Bener. Itu terus ada juga yang prodi yang agak lebih fleksibel misalnya. Ya udah diakuin aja deh nilainya dari situ kegiatannya apaan gitu. Oh diambil dari situ. Ya, jadi dia kayak dikonversi nilainya dari kegiatan Dari kegiatan dia di apa yang workshop di itu. situ, Oke. dikonversi gitu kan. Tapi saya lihat anak-anaknya happy dengan kita mulai berubah pola begitu. Artinya mereka kan kayak bebannya jadi bisa fokus ke situ ya, Mas. Iya. Yang tadinya 2 ini kan jadi cuma 1 itu. Dan emang ya udah kalau misalnya diragukan nih misalnya, nanti nggak bisa dia tuh dengan belajar kayak gitu dia nggak dapat apa-apa nih. Buktinya robotnya bisa juara tuh. Oh Dia. iya, juara kontes waktu Iya, itu. di level nasional, di level internasional, itu kan bisa juara nih. Jadi kan apalagi yang kita ragukan gitu loh. Ini hasilnya udah Hasil ada. anak-anak Iya. sendiri ini gitu kan. Dosennya nggak terlalu banyak terlibat. Internasional itu kemarin di mana Pak lomba ya Pak pada saat itu? Pertama kali itu di 2013 sebenarnya. Oke. Sorry, 2013 atau 2011 sih, saya lupa tuh. Iya. Itu di namanya EBU Robocon, itu Asian Broadcast Union Robocon, itu di Thailand. Oh di Thailand lombanya, Ya. oke. Jadi kita pertama kali tuh tembus di internasional tuh kan. Level internasional. Ya, terus dapat second runner up di sana. First time Indonesia ya, mewakili Indo dan langsung runner up di sini. Iya, betul. Nah, dari situ kemudian terus berkembang terus ya. Jadi prestasi di nasional sudah ya mulai kita dapat gitu ya. Kemudian lanjut lagi mewakili Indonesia di Jepang 2017. Oke. Berarti tadi 2011 kayaknya. Iya, yang Bapak 13 17 13 11 tadi Bapak bilang yang di Thailand. Oh 2017 itu di Jepang. Di Jepang. Oke. Gitu ya. Sebenarnya 2015 ada juga kita, tapi internasionalnya kebetulan kita yang tuan rumah, Indonesia tuan rumah. Oh, kita Indonesia tuan rumah. Oke. Gitu ya. 2017 di Jepang, kemudian lanjut lagi ke Kanada. Kanada itu pertama kali kita dapat peringkat 3 dunia tuh. Jadi RoboCup namanya. RoboCup itu kayak kita World Cup. Oke, Pildun. Jadi robotnya main bola. Oh beneran main bola Pak? Humanoid. Main bola misalnya 5 lawan 5 gitu. Di lapangan yang ada rumput sintetisnya gitu. Iya. Nah, itu kita pertama kali lah tuh 2018. Oh 2018 ya Pak? Itu di Kanada ya tadi Pak? Di Kanada 2018. Nah, habis itu lanjut lagi di Eindhoven.
2022 atau 23 saya lupa Oh, ya, itu di Belanda. di Belanda. Terus Oh, terakhir kemarin 2024 itu di Prancis. Prancis. Coba bayangin Mas, Mm-mm. anak-anak nih Iya. banyak yang belum pernah naik pesawat, tiba-tiba ke Prancis. Itu Kan keren sekalinya ya? berangkat jauh, Pak. Iya, Dia ngomong sama orang tuanya paling kayak, "Mah, aku naik pesawat ya, Mah." iya, "Kemana?" "Ke Prancis." "Ke Prancis." iya. Nggak percaya kesannya, Pak. Pulang juara ketiga dunia. Pulang-pulang bawa juara. Jauh-jauh ke Prancis. Nah itu, jadi tadi ya, jadi apa? Ya kalau dibilang tadi kuliah boring atau enggak, Mm-mm. ya tadi gambaran tadi kita sudah bisa lihat ya bahwa Iya, benar. ya kuliah itu bisa menyenangkan sebenarnya dan harusnya memang menyenangkan ya, Memang harus menyenangkan. sesuai Iya. dengan apa Karena passionnya ya passion anak-anak yang ya. kita ambil, yang kita pilih di sini, Pak, Betul, ya. betul, betul. Wah, ternyata robot sejarahnya sudah sejauh itu, Pak, ya. Dari Iya, jalan-jalan lah, Pak, ya. ya Hitung-hitung. bonus lah ya. Bonus. Jalan-jalan kan tuh bonus ya. Memang tujuan kita kan memang membuktikan Mm-mm. apa yang kita kerjain itu memang kompetitif gitu Benar, ya iya. dibandingkan dengan dan yang lebih ini lagi tuh tim lawan Mm-mm. terutama yang di luar sana Mm-mm. itu mahasiswa-mahasiswa PhD Wah, timnya itu jadi kayak juara satu kayak RoboCup tuh Prancis misalnya gitu mm-mm. ya itu dia bawa bisa 30 orang tuh Mm-mm. mahasiswa S3 semua Mm-mm. tuh. Nah, Oh. kita biasanya berangkat full cuman 7 orang gitu Mm-mm. ya. Dan mahasiswa D3 D4 gitu. Untuk, oh iya, hitungannya kayak tingkatannya, Pak, ya. Bener. Sebenarnya kan masalah siapa yang paling menguasai robotnya Mm-mm. dan siapa yang paling lama ngoprek lah istilahnya Mm-mm. Iya. sama robotnya dan pastinya dalam proses itu semua muncul masalah-masalah yang Iya. ya mahasiswa harus bisa Iya, nyelesaikan. harus bisa Jadi, di-solving itu dong problemnya. Iya. nah, inilah yang kemudian jadi pembeda sebenarnya dari Hmm. pembelajaran yang sebelumnya konvensional, Mm-mm. yang basisnya itu sebenarnya kayak lebih mengingat-ingat nggak sih, Mm-mm. gitu ya. Ringan. Orang datang Mm-mm. kuliah, dikasih materi, ntar Pulang. ujian keluar nih, Mm-mm. kan berarti remembering, Iya, benar. habis Mm-mm. itu dia, oke, sudah ingat, terus harusnya dia memahami itu, baru diaplikasikan, di mana di praktikum misalnya, gitu ya. Nah, tapi setelah dipraktek itu harusnya dilanjutin, harusnya ya. Oh, nggak stop di situ. Enggak. Iya. Harusnya setelah di applying gitu, Mm-mm. hasil applyingnya itu dia harus evaluasi dong. Mm-mm. Dia lihat lagi, oh berarti yang ini kok kurang bagus ya, gitu ya. Iya. Baru dari situ dia bisa creating, Oke. dia bikin inovasi, Oh, yang baru. sesuatu yang baru. Oke. Dari ibarat kata kayak dari project yang pertama tadi, dia sudah eval segala macam ya, Pak, ya. Iya. Sama Oh. kayak praktikum kan sebenarnya udah applying tuh, Mhm. mengaplikasikan teori. Iya, benar. Nah, Benar, tapi iya. setelah itu harusnya dilanjutin. Nggak stop. Kalau sudah ini, Mm. nggak cuma terus udah praktikum, udah Udah. bikin laporan Udah. selesai. Enggak, harusnya enggak. Iya. Dicek lagi gitu ya. Mm-mm. Oh, ini ternyata kurang bagus ya, apa Mm. ya? Kan itu proses evaluasi sintesis kan di situ. Iya. Baru dari situ dia, oh, berarti kita coba cara yang baru. Berarti ada inovasinya nih. Mm. Dia creating something new gitu kan. Iya. Tertinggi tuh dari target pembelajaran tertinggi itu ada creating. Bener, membuat sesuatu yang baru gitu. Betul. Nah, bagaimana caranya proses pembelajaran kita itu memberikan ruang gerak Mhm. ke mahasiswa kita Mhm. itu sampai ke creating tadi. Sampai ke tahap yang paling tinggi tadi berarti, Betul, Pak, ya? betul. Nah, disitulah pembedanya antara PBL dengan Yang pola pembelajaran konvensional. yang sebelumnya. Gitu ya. Oke. Oh, itulah berarti Mm-mm. niat dan tujuannya seperti itu. Betul. Akhirnya kan kemampuan mahasiswanya Mm-mm. bukan cuma teknisnya yang jago. Iya, bener. Bener, Karena Pak. Nggak, dikerjain bareng-bareng iya, gitu kan. Pertama pasti problem solvingnya. bener. Kayak kita harus tahu gitu loh. Bener. Bener, iya, iya. Oke, paham saya Mm-mm. kemana. Oke. Biar nggak boring. Iya sih, Pak. Secara nggak langsung kayak kita datang. Ya, konvensional saya kayak sekolah dulu paling ya, Pak, ya. Saya Mm-mm. datang ke sekolah. Udah datang sama teman ngobrol-ngobrol. Bapak datang misalnya ngajar ya. Udah pulang. Ujian minggu depan dah gitu-gitu aja kan. Maksudnya nggak ada Iya, yang diaplikasiin. betul, betul. Oh, seperti itu. Nah, tadi Bapak
bilang ini ada hubungannya dengan CDIO. Ah, Nah, CDIO itu apa, Pak? ya, jadi ternyata eh, proses yang kita jalanin dengan Mm-mm. PBL itu eh, sebenarnya kan fokusnya eh, dengan ada problem ataupun ada produk ataupun project yang kita kerjain, Iya. gitu ya. Nah, proses membuat sebuah produk atau produk development misalnya, sebenarnya bukan hanya produk yang kayak hardware kayak gitu enggak Iya. sebenarnya. Bisa bahkan misalnya kita bicara tentang non-engineering misalnya Mm-mm. di bisnis misalnya. Itu mereka bikin kajian bisnis itu jadi produk kan sebenarnya. Iya. Berupa berupa kajian, Mm-mm. hasil kajian kan produk, berarti Mm-mm. produk intangible kan. Iya. Apapun sebenarnya mau produk tangible, intangible, mau nanganin proses Mm-mm. ataupun services misalnya layanan, Iya. selalu dimulai dari yang namanya konsif. Jadi Oke. pada kayak gini Mas, kita mau bikin gelas nih kayak gini. Iya, kita bikin ini deh, Ya, Pak. kayak Ah. gelas ini. Kita pasti pelajari dulu nih, kalau kita mau bikin gelas nih, Mm-mm. biar laku di pasar misalnya, Iya. kita lihat dong gelas yang udah ada kayak gimana gitu ya. Terus Oh iya, keunikan kita apa gitu survei. ya. Nah, Oke, survei dulu. terus nanti penggunanya siapa sih sebenarnya, Mm-mm. terus kompetitornya siapa Mm-mm. gitu ya. Terus ada nggak sih aturan-aturan misalnya Mm-mm. kayak bahannya yang aman kayak gimana gitu ya. Artinya kita mempelajari dulu Iya. sebenarnya ya sebelum kita melakukan apapun kita Mm-mm. pelajari dulu. Itu namanya konsif. Oke, itu Jadi dia konsepnya. pelajari apa sebenarnya kebutuhannya. Mm-mm. Mau teknis, non teknis, Mm-mm. enterprise-nya Mm-mm. misalnya, regulasinya Mm-mm. itu kita pelajari dulu. Nah, setelah itu baru kita rancang, Mm-mm. kita desain. Oke. Oh, Gitu ya. masuk ke perancangan setelah Ya, survei tadi, Pak ya. betul. Oke. Oke, berarti kebutuhannya kayak gini nih. Mm-mm. Berdasarkan kebutuhan ini kita rancang. Ya. Mm-mm. Oke, kita buat nih desainnya kayak gini, misalnya Mm-mm. kan. Materialnya begini, nanti Iya. biayanya begini. Nah, setelah lengkap nih desainnya, baru kita bikin desainnya Mm-mm. jadi produk jadinya misalnya, atau Mm. kita jalankanlah rencananya itu. Iya. Jadi dari fase konsif, kemudian desain, sekarang fase implement. Implementasi ya. Ya, implement itu mengimplementasikan Mm. atau merealisasikan rancangan atau menjalankan Iya, rancangan gitu ya. benar. Nah, sampailah jadi nih misalnya ya. Mm. Nah, begitu jadi harusnya dioperate. Dioperate itu produk kita dipakai orang lain. Oke, iya, Ya kan? benar. Dipakai Sekarang orang kita lain. udah jadi ya, Pak Iya, ya. dipakai orang lain. Nah, orang lain pasti ngasih feedback dong nanti. Mm, mm. Itu balik lagi ke konsif sebenarnya. Ulang. Jadi ya, jadi siklusnya close loop Siklusnya. tuh. Konsif, Oh, design, implement, operate, konsif lagi. Gitu ya. Itu life cycle dari produk, proses, sistem, services, apapun. berarti CDI itu dari singkatan, Pak. Benar. Iya, konsif, design, implement, operate. Konsep, Jadi desain, improvement. implement, operate. Ya, dikonsif dulu Mm. tadi kan. Iya, Kemudian benar. didesain, Oke. desainnya habis itu diimplementasikan Iya, jadi baru produk dioperate. gitu ya. Mm. Habis itu produknya dioperate, digunakan Mm-mm. oleh orang lain. Baru dapat feedback lagi, Dan kembali ke kembali ke konsep konsif, lagi. iya kan? Oh. Jadi kalau siklus ini Mm-mm. kita putar terus, produknya makin lama makin bagus nggak, Mas? Makin bagus Makin pasti, bagus ya. Pak. Iya. Terus kita yang menjalankan makin ahli, Mm-mm. Iya. ya nggak? Ya kan? Nah, konsep ini kita bawa ke dalam proses pembelajaran. Oh. Jadi anak-anak, Oke. teman-teman mahasiswa ini, Mm-mm. kita biasain nih, saat apapun itu masalahnya, mulai dari konsif. Jadi siapa yang bakal pakai ini ntar, pelajari dulu apa kebutuhannya, gitu ya. Oke, iya. Kemudian kalau ntar dipakai misalnya, taruhlah, oh ternyata butuh listrik Mm. misalnya. Mm. Listrik di rumahnya dia berapa wattnya? Iya, Gitu kita ya. harus tahu Kan harus itu. tahu tuh, Iya, benar. ya kan? Berarti harus dipelajari dulu nih. Artinya menyelesaikan masalah, tapi memang dilihat dari sisi yang mau menggunakan, Iya. gitu ya. Supaya nanti produknya benar-benar bisa nyelesain masalah, gitu loh. Oh, jadi ibarat kata kayak tadi gelas ini tuh Mm-mm. untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada sih Betul, kepada pengguna tadi itu berarti, betul, Pak ya. betul. Oh, cyclingnya seperti itu aja berarti, Pak Betul, ya, hitungannya. konsif, design, implement, operate. Kita kan begitu aja. Lingkaran gitu, Pak. Betul. Oh. Dan coba Mas lihat ya, atau bayangin deh, kalau udah lulus nanti, atau Iya. lihatlah teman-teman Oke, yang saya. udah di industri, Saya nih udah lulus ya, Pak ya. ya Oke. udah di industri apa di tempat kerja lah misalnya. Saya kerja. Nah, Siap. pasti kan nanti sama bosnya misalnya kan disuruh nih,
kamu tanggung jawabnya ini ya, gitu ya. Apa yang pertama dilakukan? Ini job desk saya nih Iya, misalnya. Oke. pasti nyari tahu dulu dong. Mm, Oh, job desk saya ini berhubungan sama apa aja, mm, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, ya kan? Terus kira-kira targetnya apaan, gitu ya. mm. Itu kan kita pelajari dulu tuh. Iya benar. Nah, itu namanya konsif, Oke. ya kan? Oke, iya Nah, benar. setelah itu, oke, berarti kita harus mulai dari mana nih? Kita punya Mm, rencana pekerjaan misalnya. iya. Target dari bos misalnya, oke, 1 minggu selesai. Oke, saya bikin planning tuh. Mm, Ini, saya harus ngubungin orang ini, mm. itu, Oh, gitu ya. rundown-nya Pak ya Iya, selama rundown-nya seminggu itu. itu ya. Ya, itu Oke. kan desain kita berarti kan, Mm, rancangan mm, kita tuh. Udah oke, kita biasanya kita sodorin kan. Pak, ini kayak gini rencana saya, gitu ya. mm. Rancangannya gini, butuh anggaran Ini sekian saya misalnya, nyerahin gitu ke ya. Bapak deh, Bapak atasan saya. Nah, Nih Pak, rancangan selama seminggu ini gitu. nanti kan kita koreksi nih atau kita Mm, diskusikan. Kalau oke nih, baru jalan kan. mm. Nah, Iya jalan benar. itu kan implement sebenarnya. Iya, karena sudah bisa Menjalankan iya rancangan menjalankan tadi. rancangan sebelumnya tadi tuh Pak. Iya. Bener-bener. Kita jalanin, ya kan, Mm, sampai selesai. Taruhlah targetnya apa nih, misalnya kayak bangun rumah misalnya. mm, Rumahnya udah jadi nih. mm. Kasih ke customer. Apa kata customernya? Operate gitu. Oh iya, kita tinggal karena rumah itu sudah bisa digunakan oleh customer. Betul. Oh, itu Jadi sudah di tahap operate berarti Pak ya? operate, bener. Jadi sebenarnya apapun nanti ketika Mm, kita lulus kemudian masuk ke dunia profesional, mm. eh, tidak akan lepas dari tahapan tadi, conceive, design, implement, operate. Oke. Karena yang kita kerjain kalau nggak develop produk, jalanin proses, develop sistem Mm-mm. atau jalanin sistem, sama jalanin atau develop services. Iya. Kan cuma 4 ini itemnya sebenarnya kan di luar sana Di luar gitu ya. sana iya. Nah, Basicnya 4 itu aja betul. berarti. Artinya sebenarnya kerjaan orang profesional itu yang 4 ini, Mm-mm. conceive, design, implement, operate tadi. Oh, Dan itu oke. biar Iya. mahasiswa kita ntar nggak kaget pas Mm-mm. lulus, Iya. kita biasain dong harusnya Iya di sini. di sini pada saat masih kuliah. Oh, Mulai dari oke. semester 1. Oke, iya. Makanya kenapa Mas Adi Mm-mm. kan semester 1 udah bikin mini project tuh. Iya benar Pak. Iya, saya semester 1 mini project. Ya, masih ingat nggak dulu misalnya apa projectnya terus? Itu waktu itu ngedesain prodinya TRM. Ingat saya. Pertama kali pasti nyari tahu dong. Iya, nyari tahu Iya, gimana. konsif Iya. pasti. Habis itu sampai Oh, ngerancang sesuatu. benar. Iya. Kayak kita ngerancang ini, jadilah desain, saya oper ke klien kan, Iya. dosen-dosen. Habis itu Oh. jalanin ya. Baru hasilnya diserahkan, dapat feedback kurang ini. Kadang balik lagi konsif lagi, Iya. gitu kan? Oh, repeat order ya Pak, Bener. secara nggak langsung ya. Oh, Jadi itu membiasakan mahasiswa dan dosennya pasti, gitu kan dosen Iya. terlibat supaya siklus life cycle product development tadi Iya. itu bisa kita jalanin dengan harapan satu produk yang lagi dijalanin ataupun sistem ataupun apapun itu Iya. makin lama makin bagus harusnya. Iya. Tapi yang paling penting adalah kompetensi orangnya nih, kompetensi mahasiswanya dan dosennya itu makin lama makin bagus, ya kan? Karena Iya, pasti Pak, benar. kira-kira kalau misalnya di fase konsif nih, Oh di fase pertama, oke, ya, fase konsif. pertama, itu yang jelas dia harus identifikasi masalah dong. Iya, Artinya kita harus tahu. kemampuan Iya. critical thinking-nya, kemampuan Iya. problem solving-nya Iya. diasah terus tuh, Benar. gitu ya. Termasuk kemampuan teknis, Mm. gitu ya. Kemudian dia kalau masalah yang real itu jarang kita temui yang bisa diselesaikan sendiri. Pasti butuh orang lain dong. Iya, gitu ya. kita butuh tim, butuh teman, Iya, benar. teman. Paling nggak kalau misalnya ada kliennya, kita nanya klien, "Bapak, kebutuhannya sebenarnya apa sih?" Gitu kan, benar, gitu. iya. Ini ya kita pasti nanya juga sih Iya. Pak, kayak Artinya kan kemampuan interpersonal ya, Iya. itu kan kayak komunikasi, teamwork itu kan diasah di situ, iya, benar. gitu kan. Cara nggak langsung ya Pak. Betul. Kemudian kemampuan product development-nya sendiri, ya mendevelop sebuah produk gitu, itu juga pasti terasa. Jadi ada 4 skill tuh Mas. Iya. 4 skill ya. Pertama pasti skill sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua istilahnya personal skill, kemampuan personal dia, problem solving, kemudian critical thinking, inovasinya itu muncul. Kemudian interpersonal, Iya. bekerja dengan orang lain gitu ya. Kemudian komunikasi gitu ya. Kemudian yang keempat product development skill. Jadi 4 set ini lengkap dan dijalankan dalam satu activity, nggak terpisah-pisah. Iya, oke, bener. Iya kan? 4 ini jadi satu kesatuan lagi Pak Bener. ya. Jadi nggak akan kayak misalnya
belajar komunikasi sendiri di bahasa Mm-mm. Indonesia, Mm. tapi nggak pernah dipakai nih. Iya, kita kemana Kapan nih? ini Iya, ya? kapan kepake nih? Kapan Bener. kepake misalnya? Atau misalnya ada mata kuliah tentang teamwork misalnya. Mm. Nah, udah nih saya udah belajar nih. Iya, Terus saya kemana? betul. Jadi kan harus dikasih ruang Mm-mm. gerak untuk bisa diaktualisasi ya. Iya. Jadi kemampuan yang tadi ditaruh di situ dengan activity apa nih? Activity-nya ya kalau di kita tadi PBL tadi. PBL tadi. Oke. Oh, ternyata di situ connect ya, Pak. Bener. Jadi PBL tapi basisnya CDIO gitu. Jadi Oh. PBL-nya nggak sembarangan gitu ya. Mm. Nah, dan CDIO sendiri Mm-mm. ini itu sebenarnya framework Mm-mm. yang dibikin oleh MIT Mm-mm. tahun 2000. Oh, pada tahun 2000 sih Iya, ini terbentuk. iya. Oke. Dan itu secara internasional kemudian ditetapkan ada standarnya Mm-mm. sama ada silabusnya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kayak setiap perguruan tinggi itu pasti ditanya atau lembaga pendidikan pasti Mm. ditanya apa sih yang diajarin gitu ya, Iya, pasti, gitu Pak. ya. Pasti. Kemudian gimana cara ngajarnya biar nanti lulusannya bagus. Nah, Iya. ternyata dikasih standar, dikasih silabusnya Mm-mm. dengan konsepnya si CDO tadi itu. Oke, Gitu. lingkaran. Nah, ini sekarang diadopsi oleh hampir sekitar 300 kampus seluruh dunia. Seluruh dunia. Mm-mm. Oh, Dan mengadaptasi CDIO CDO ini tadi. tadi itu. Iya. Nah, kemudian kita itu join tahun 2022. Jadi setelah kita PBL-an ala-ala kita Iya, sendiri, tadi PBL. Oh, yang PBL 2017 tadi, Pak ya? ya Ah. sampai tahun 2021 itu kan versi kita sendiri tuh. Nah, itu ternyata banyak banget masalahnya kayak ini projectnya ada nih, tapi mata kuliahnya nggak ada, gitu kan? Bingung. Nah, itu gimana nih caranya? Itu ternyata ada solusinya di dalam CDIO tadi, Iya. di dalam CDIO standar tadi. Nah, kita coba pelajari itu tahun 2021 full 1 tahun, Iya. kita coba implementasikan. Kemudian hasilnya kita coba presentasikan di forum internasional. Kemudian dari situ ternyata kita diterima jadi member tahun 2022 tuh. 2022. Satu-satunya di Indonesia. Kita. Polibatam. Oh, yang pertama kali. Pertama kali. Nah, dari situlah kemudian kerasa banget bedanya gitu ya. Jadi lebih smooth lah jalannya PBL-nya. Iya, lebih halus gitu benar, ya. Pak. Iya. Kemudian ya akhirnya proyeknya makin lama makin bagus ya, maksudnya Iya. tata kelolanya, kemudian kualitasnya. Yang penting sih sebenarnya mahasiswanya sebenarnya. Iya, sebenarnya sih, Pak. Gitu. Jadi ke mahasiswanya lagi kembali. benar. Jika dua tadi tuh jadi satu kesatuan PBL dan CDIO tadi, Pak ya. Nah, Gitu. kalau seperti itu PBL tadi. Nah, tapi gini, Pak. Apakah mahasiswa-mahasiswa itu yang setelah ini berjalan ya, Pak ya, sistem ini berjalan, apakah mahasiswa tuh bisa semuanya itu menerima hal ini apa enggak menurut Bapak tuh gimana? Bapak sendiri. Oke. Kayak tanggapan Bapak, kayak ada beberapa pihak yang iya atau enggak itu. Dulu sih pastinya ya, karena kan sistem kan baru ya. Bener, fresh ya, Pak. Iya, jadi dari yang biasa kita jalanin terus tiba-tiba berubah, itu pasti ada gejolak ya. Nah, cuman kan memang PBL sendiri kan diinkubasi 2 tahun ya di prodi robotika tadi. Kemudian baru kita share ke prodi-prodi yang lain tuh 2022 lah. Oh ya, baru diadaptasikan ke prodi-prodi lain 2022, Pak ya. Itu yang PBL-nya ya. Tapi PBL-nya sendiri di prodi robotika itu sudah jalan Iya, sebenarnya. 2017. Kemudian kita gunakan CDIO, diinkubasi lagi 2 tahun gitu ya. Dan hasilnya diverifikasi di forum tadi, ternyata kita diterima. Artinya kan terverified bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar gitu ya. Nah, kemudian itulah baru disosialisasikan ke teman-teman yang lain untuk diadopsi. Nah, barulah muncul gejolak-gejolak tadi itu kan. Nah, saya ingat waktu itu mahasiswa lewat BEM ya. Oke, iya. BEM itu bikin jajak pendapat karena riuh kan. Riuh, bener. Jadi kayak gimana chaos, tuh kok Pak. kayak gini tuh belajarnya kok beda gitu Iya, kan. jadi chaos, Pak. Iya, bener, Pak. Iya gitu kan. Terus akhirnya yaudah go or no go-nya tergantung hasilnya nih. Iya. Jajak pendapat, kemudian setelah itu kita diundang di auditorium tuh, dosen-dosen gitu kan sama mahasiswa. Dipaparin tuh. Nah, di luar dugaan ternyata
tone-nya itu positif. Jadi mahasiswa itu justru kayak mempertanyakannya bukan ini jelek Pak, nggak usah deh. Mm. Malah kayak harusnya diperbaiki gitu. Misalnya kayak Dieval iya di kayak misalnya situ. kayak materialnya Pak Mm. agak telat nih, gimana Iya, caranya gitu kan. Terus dosennya kayaknya harus bisa lebih support nih gitu iya. ya. Jadi tone-nya itu sebenarnya perbaikan tapi Mm-mm. menuju ke bukan turn back tidak Iya, gitu. malah ke depan. Seandainya waktu itu mahasiswa bilang no, ya kita Udah ini balik nggak ada hari ini. selesai. Ini hari ini nggak ada Nggak ada, PBL. nggak ada. Kalau oh iya karena rapat besar tadi itu Pak ya. Iya, itu kan jajak pendapat dulu tuh, Mm. udah survei tuh Karena ke saking mahasiswa ribut sini SMA. sananya Iya, itu. ternyata BEM kan turun tangan, terus Mm. pas tuh dipresentasikan tuh tone-nya kok positif Positif. gitu ya. Terus ya udah, berarti kita go nih gitu Heeh. kan. Tinggal tadi masukan-masukan dari Iya. teman-teman mahasiswa kita perbaiki nih gitu kan. Iya. Nah, mulailah ditata di situ kurikulumnya, Mm. fasilitasnya, kemampuan dosennya. Mm. Kemudian gimana sih tata kelolanya Mm. nih kayak termasuk anggaran segala macam Iya. gitu kan. Ya, itu kemudian ya sampai sekarang yang kita ketahui ya. Oh, iya Pak, kalau mungkin no ya kita hari ini nggak ada ya Pak ya. Nggak Nggak ada, ada pembelajaran seperti itu ya Pak. nggak ada, CDIO Fable itu nggak ada Pak. nggak ada, nggak ada. Ternyata riuh-riuhnya itu berujung positif Pak ya. Betul, betul. Karena ala-ala sebelumnya. Saya sih ngelihatnya ya Mm. berarti kan teman-teman mahasiswa ini sebenarnya happy Iya, dengan sebenarnya happy. pola Iya, belajar kayak gini kan. benar. Jika sekarang lah Mas lagi Iya. semester 6 kan sekarang Iya. podcast ini kan juga PBL-nya Iya, teman-teman kan. benar, benar. Teman-teman bisa sabar tuh ngeset segala Iya. macam, semangat mungkin Mm. persiapannya Mm. tadi malam Wah, misalnya kayak iya. gimana tetap dijalanin kan. Karena itu tadi Pak, iya. Kayak ada dorongan yang harus ini tuh harus selesai sih problemnya itu. Mm-mm. Dengan cara apa ya kita harus ya kayak desain tadi segala Betul, macam. betul. Ini konsepnya seperti ini, iya. Dan kelihatannya sudah dalam posisi yang ini penting buat kemampuan saya nih, buat Iya, ke ngasah kemampuan depan. saya Iya, ke benar depan ke gitu depannya. ya. Individual, Betul. benar ya untuk video. Dan sisi yang lain ya kayak tambahan-tambahan di misalnya kita biasakan kan misalnya dari semester 1 udah dikasih project nih Iya, miniatur lah iya, misalnya miniatur, gitu ya. iya benar. Ya yang penting teman-teman ngerasain dulu lah gimana sih pola belajar dengan cara kita jadi problem solver gitu ya. Oh, jadi kita yang pemecah masalahnya di Betul, situ. betul. Karena umumnya pendidikan di sebelum perguruan tinggi itu bukan dilatih jadi problem solver, Oh. tapi remembering, ya paling following instruction kan. Ya, cuman Ya ngikutin doang sebenarnya Pak. kayak Iya. praktek ada job sheet-nya, Iya. udah gitu aja kan. Kayak ikut buku panduan aja Bener, sekarang. bener. Ngapalin rumus-rumus, ya kan? Iya, boleh Pak. Dan nggak tahu itu Nggak mau tahu. dipakai Iya. untuk apa gitu. Iya bener. Kita ke aplikasiin kemana nggak tahu Bener. segala macam. Nah, akhirnya kemampuan problem solving-nya memang Lemah pada saat itu. lemah. Iya. Sehingga memang ketika di semester 1 itulah butuh kita kasih mini project tadi untuk membangkitkan dulu kemampuan problem solving-nya. Dari hal yang lebih kecil dulu. Dari yang sederhana. Berpikir kadang-kadang malah jangankan problem solving ya Mas ya. Kayak sensing ini ada masalah aja nggak dapet tuh. Nggak dapet kayak enggak kok mana-mana aja. Bener, kayak suruh jalan nih dari depan menuju ke kelas dari sepanjang dari depan pintu gerbang kampus kita sampai ke depan Nggak kelas. nyadar apa yang Ada nggak ada masalah di situ? Nggak ada, jalan aja. Iya, Cuek, jalan aja, cuek iya. aja Pak. Padahal Banyak sebenarnya kan. Kayak misalnya susah nyari parkir itu kan masalah. iya, bener. Nah, sense untuk ngelihat masalah itu kurang. Oh. Gitu ya. Jadi emang benar-benar kita latih dari awal tuh dari hal-hal sederhana gitu ya. Harapannya nanti pas sudah di semester atas, problemnya itu udah mendekati problem yang nanti dia akan hadapi ketika dia lulus. Oke. Gitu. Artinya sebenarnya ketika misalnya nanti terjun di dunia profesional, dia sudah punya portofolio yang banyak sebenarnya dengan project-project dia yang udah pernah dia kerjain. Hitungannya tabungan ya Pak ya, Bener. untuk invest di dunia industri dia nanti berarti. Betul. Oke. Contoh lah misalnya ada ngelamar kerjaan nih misalnya di industri. Datang ketika interview misalnya kan. Biasanya kan ditanya. Saya ke interview ke Bapak nih misalnya, Iya kan? coba. Kan nanyanya kan kayak lulusan mana kan kayak gitu ya. Benar. Kemudian Saya Polibatam Pak. Polibatam misalnya gitu ya. Terus selama kuliah pernah bikin apa aja? Oh, banyak. Langsung saya
istilahnya di semester 1 saya punya mini Bener, project segala macam, semester bener. 3. Hmm. Di situ, oh ya berarti pihak perusahaan pun itu senang ya Pak Iya, dengan coba melihatnya. misalnya ada kandidat kedua nih Mm. yang nggak pakai itu, ditanya, nanti jawabannya saya bikin tugas akhir aja. Kira-kira yang dipilih siapa? Ya pasti yang pertama Pak, Iya kan? karena tabungannya lebih banyak. Betul, sama-sama fresh graduate tapi pengalamannya beda. Benar, iya experience saya tadi yang Iya. menjawab sebenarnya. Oh, Apalagi kalau misalnya pengalamannya itu ada yang langsung dari klien, dari industrinya. oh iya Iya dari kan? luar Pak benar. Oh iya kalau yang saya dengar ya Pak ya di Mm. robot itu klien itu ada yang klien dari Poltek ataupun dari luar tuh benar Pak berarti Pak? Nggak cuma di robot, Di luar di banyak program studi. Oh, Kita itu statistik kita 30% mm-mm, itu project-project eksternal, mm-mm, 70%-nya project-project internal. Kebutuhan-kebutuhan kita untuk mm-mm, lomba, mm-mm, untuk penelitian kita, itu biasanya 70%. Tapi mm. yang 30%-nya Dari berhubungan luar. dengan Oh dari kebutuhan industri. eksternal. Ya. Oh, Itu. Jadi kan sebenarnya teman-teman ini sudah dipersiapkan misalnya untuk project-project awal tuh biasanya iya. project-project internal. Nanti kalau udah semester atas biasanya udah mulai ada project eksternalnya. Oke, iya Nah, benar. artinya kan dia sudah berhubungan dengan pihak luar. Iya, Jadi kan kemampuannya ya ketika nanti itu mereka lulus sudah terbiasa dengan mm-mm. itu. Benar. Gitu. Oh iya sih Pak. Cara nggak langsung hitungannya kayak kita kerja tapi hitungannya nggak kerja. Cara nggak langsung kayak, oh saya udah paham dunia kerja itu caranya gimana dari Mm-mm. proyekan tadi itu berarti ya. Dan sebelum lulus ya, bahkan Mm-mm. sebelum magang tuh, Iya, udah ditanyain dulu nih. udah punya pengalaman, Iya udah benar. punya pengalaman kayak gitu gitu Mm-mm. lah. Jadi Udah pas paham duluan. ya, apalagi kalau misalnya tadi semester atas nanti ada klien nih misalnya Mm-mm. dari industri atau dari eksternal tuh, Iya. kemudian dilanjutin magangnya di tempat industrinya itu, ngembangin lagi. Nah, ada beberapa pengalaman di kita kan mahasiswanya udah ditawarin kerja aja, masih Iya. semester 5 tuh. Udah di situ tuh. Iya. Iya. Karena dia udah PBL-nya sama mereka, Mm-mm. kemudian dilanjutin magang misalnya kan, Mm-mm. ya udah tinggal direkrut aja gitu ya. Oh, rekrutmen. Oh iya Iya. banyak lagi Jadi Pak. ada beberapa pengalaman Mm-mm. kebetulan di prodi kami waktu itu di Mm. robotika itu semester 5 PBL saya itu dengan teman-teman mahasiswa di industri, mereka semester 5 udah diminta Mm-mm. gitu. Udah diminta untuk direkrut di situ gitu. Oke. Ya sudah, kita tanya ke mahasiswanya, mau nggak direkrut? Mm. Izin orang tua dulu. Ya benar. Kan? Kembali ke Ininya mahasiswanya. kan, Iya. ternyata kan ada yang mau, ada yang enggak misalnya. Yang mau ya dia lanjut Lanjut di aja. situ gitu ya, dia kerja gitu ya. Terus kuliahnya gimana Pak? Gampang, ntar kan kita punya program RPL tuh, rekognisi pembelajaran lampau atau recognize prior learning itu. Iya. Apa yang dikerjakan di industri sana, di-report ke kita. Oke. Kita konversi ke nilai mata kuliah. Udah gitu, jadi Iya. laporan ujungnya Pak. Iya. Oh, iya kan jadi jalan Kan dari satu ya Pak. targetnya udah terpenuhi lebih awal. Bener. Kan target kita teman-teman mahasiswa ketika lulus bisa kerja misalnya gitu ya, atau masuk ke dunia profesional. Belum lulus nih, udah bisa masuk Iya, nih. udah kerja Dan duluan dia ngapain malah. kita tahan-tahannya? Biar aja. Lanjutin aja. Kuliahnya ya udah tinggal RPL aja. Iya, Setiap akhir tinggal semester lapor. report ke kita aja. Laporan gimana. Iya, beres itu. Oke. Kayak gitu. Seru ternyata. Oh, lahirnya PBL seperti itu. Awalnya ala-ala Pak ya. Iya, ala-ala kita gitu kan. Awalnya Kalau ya kita bersyukur ya punya Iya. manajemen, punya pimpinan yang memang support banget gitu ya. Apalagi PBL ini awal di robot dulu dengan almarhum Pak Priyono Eko Sanyoto ya. Iya. Beliau yang paling concern itu. Pokoknya harus Dengan hal ini ya Pak. harus bisa gitu ya. Dilanjutin dengan pimpinan-pimpinan yang sekarang gitu ya. Tapi untuk PBL dan CDI ini Pak ya. Pada saat itu dan sampai sekarang yang mungkin Bapak lihat itu, dengan fasilitas dan laboratorium yang kita miliki di sini tuh mencakupi apa tidak Pak sebenarnya? Yang Bapak lihat gitu selama PBL ini berjalan ya gitu sampai sekarang. Iya, kebetulan karena PBL ini dan CDI ini, kampus-kampus lain itu kan banyak benchmark ya ke kita, termasuk Singapura Poly. Oh iya. Kan sering kita adain acara bareng ya, dosennya dia datang, mahasiswanya datang, terus kita kayak bikin kayak mini conference lah, saling sharing projectnya masing-masing gitu ya, dari ITE, SUT di Singapura, Malaysia gitu ya. Di Indonesia juga banyak sebenarnya. Nah, kita coba sharing sama mereka, terus kadang-kadang mereka juga ngundang kita ya ke kampus-kampus yang lain gitu.
Sebenarnya kalau dilihat dari fasilitas, menurut saya kampus kita ini sudah lumayan bagus ya Oke. sebenarnya. Update lah Mm-mm. dengan teknologi yang sedang ada saat ini. Mm-mm. Dan memang terus diperbaiki ya dengan perkembangan apa namanya karakteristik dari proyek kita yang semakin Iya. lama kan sebenarnya semakin menuju ke standar Iya, industri gitu benar. ya. Artinya kan kita bisa tahu lah Mm. gedung di belakang dibangun untuk Mm-mm. memang sebenarnya untuk proyek ya. Mm-mm. Nah, jadi dukungan fasilitas untuk mendukung kegiatan ini tuh luar biasa. Iya. Jadi kita tuh tidak hanya punya laboratorium, tapi kita punya workspace. Iya. Workspace itu tempat untuk mahasiswa ngumpul, dia ngerjain project di situ. Dan Itu bebas mau dari prodi apapun tuh, project apapun Nah, di situ bisa. aja, Pak. Dan biasanya tuh ada, ya pastinya ada kayak kalau di kita namanya Center of Excellence ya. Iya. Jadi pusat-pusat pengembangan produk unggulan gitu ya. Nah, biasanya dia punya semacam area, kemudian dengan daya dukungnya, kemudian ada semacam keanggotaannya gitu. Jadi misalnya kayak di robotics tuh, namanya Barilla Iya. Robotics Intelligence and Artificial Lab. Itu punya keanggotaan. Nah, anggotanya dari macam-macam prodi gitu. Oh. Macam-macam prodi di situ. Join dari satu di situ. Mereka berkantor di situ lah. Oke, Gitu. jadi datang office-nya ke mereka. office-nya mereka. Jadi dia datang ke kampus itu punya tempat kerja bareng timnya dia masing-masing gitu. Jadi secara fasilitas iya, memang iya. terus berkembang sesuai dengan kebutuhan proyek yang sedang kita kerjakan gitu ya. Itu. Jadi secara fasilitas menurut saya kalau kita bisa compare dengan teman-teman di tempat lain itu termasuk yang bagus, yang update-nya lebih cepat gitu ya. Iya. Seperti itu. Sudah cukup berarti Pak ya dari Sudah pandangan cukup Bapak memang. ya. Dan sekarang kan ada satu ikhtiar lagi yang kita coba baru dengan 2 perusahaan alumni. Nah, ini mereka dengan kita join, kita buka satu ruangan, nanti join investment di situ. Itu gimana tuh Pak? Jadi dia ini kan punya produk nih yang dia kembangin untuk dijual ke kliennya dia. Nah, sebagian research and development-nya dibawa ke kampus kita, beserta dengan manpower-nya dia, dengan peralatannya dia. Iya. Berarti kan nanti kita sediain ruangan, Iya. kita bisa invest peralatan apa di situ, sesuai dengan produk yang lagi dikembangin. Si industrinya juga bawa investasi ke situ juga. Terus kita join bareng di situ, dosen, mahasiswa, sama praktisi atau karyawan industrinya tadi, di dalam kampus nih, dikerjain bareng-bareng, sampai menghasilkan produknya bisa dijual nih. Jadi produknya si mitranya kita. Nah, kita dapatnya apa? Satu, itu kalau kita misalnya lisensikan, produk ini di-develop bareng-bareng nih, berarti hak ciptanya atau misalnya IP-nya ya, intellectual property-nya, kita bagi nih berdasarkan kontribusi masing-masing. Benar, gitu ya. benar. Artinya nanti ketika satu produk dijual, Poltek-nya dapat, industrinya dapat. Oh, win-win Iya kan? solution. Iya, Gitu kiri ya. kanannya dapat. Bener. Nah, Poltek ini juga nanti pastinya ada tim yang terlibat ya. Iya, pasti Berarti Pak, nanti benar. misalnya mahasiswa nih, saya punya andil di situ. Dia punya saham tuh di situ. Secara nggak langsung iya Pak, Betul. benar begitu. Nah, inilah yang sebenarnya kita sedang ikhtiarkan. Karena kita ngelihat di tetangga kita di Singapura itu, ada kampus yang pola pembelajarannya seperti kita, tapi dia bisa punya setiap waktu, dia punya 50 startup. 50 startup. Basisnya basis teknologi ya. Iya. Jadi 50 startup ini, dibayangin kayak tadi, dia satu tim PBL bersama dengan dosennya. Begitu PBL-nya ini memang dasar konsepnya udah kuat, yang kebutuhan dari lingkungan sekitarnya. Begitu produknya dirilis, produknya laku. Begitu laku, dia lulus, dia bikin startup company. Langsung. Iya Oh kan? iya, karena udah berhasil di awal tadi. Iya, betul. Artinya kan sebenarnya dimodalin kampus nih ya. Iya, secara nggak langsung ya Pak. Dimodalin Benar, kampus benar. untuk develop produknya nih. Iya. Begitu lulus, udah nih kita jadi startup company aja. Nah, kampus gimana? Ya udah saya lisensikan aja. Oh iya. Gitu kan. Mau misalnya kampus punya saham misalnya, atau misalnya kampus ya udah beli putus aja berapa lah misalnya. Iya, benar. Atau ya tadi misalnya ada dosen yang
udah saya ini aja deh, royalti aja deh Iya, misalnya gitu kan. benar-benar. Jadi kayak gitu Mas. Jadi Oh, bisa muncul spin-off company. Ini sebenarnya goals kita yang paling ultimate di situ sebenarnya. kerjasama itu Pak ya. Startup Startup, tapi benar sih Pak. ya. Jadi gimana mahasiswa kita ini Hmm. dan dosen, produk yang dikerjain itu memang betul-betul produk yang memang dibutuhkan ya. Dibutuhkan banyak pihak itu sehingga tadi potensi untuk jadi startupnya tinggi gitu ya. Oke, iya Jadi benar. gedung kita di depan tuh Technopreneur itu isinya saya ngebayangin itu Iya. entrepreneur dari mahasiswa kita yang dia ntar punya klien sendiri-sendiri Punya gitu. sendiri-sendiri, iya ngumpulnya di situ Ini mulai nanti. situ. Ntar kalau dia udah besar, udah bisa berdiri sendiri, dia keluar. Oh, ibarat kata nih kayak ya tempat sementaranya dulu. Inkubator Iya, bisnis. inkubator, iya benar Iya. benar. Nah, nanti Oh. kalau udah keluar kayak yang tadi, kita bisa join lagi nih yang udah bikin co-location nih di kampus gitu ya. Iya. Kayak dua contoh perusahaan yang punya alumni yang udah besar di luar itu kan kita bawa Oh. supaya environment industrinya terasa betul di kampus Iya. kita gitu. Biar tahu juga mahasiswa-mahasiswanya di Bener. situ. Nah itu sih Mas, jadi ikhtiarnya sebenarnya masih belum selesai nih. Iya. Dari PBL ala-ala kita, tambahin CDIO gitu Iya. kan ya. Terus sekarang gimana caranya tadi ada muncul startup sih harusnya. Nah kita lagi ikhtiar ke arah situ Harapannya di situ berarti Pak ya. Tapi untuk mahasiswa dampak ini sangat bagus berarti Pak ya. Secara nggak langsung dampak keseluruhan tadi PBL dan CDIO bagus berarti Pak untuk Bagus sih. mahasiswa. Yang saya lihat juga pun ya sudah banyak keberhasilan itu yang dilahirkan di situ. Betul. Tapi ya memang kembali ke kita ya, sebagus apapun sistem yang kita miliki. Kalau kita sendiri nggak punya keinginan untuk maju misalnya, males-malesan. Karena sistem seperti ini nih, resiko besarnya adalah karena didorong oleh belajarnya didorong oleh keinginan pribadi, keinginan sendiri. Tadi self-directed learning. Kalau dia tidak terdorong dengan itu, maka dia tidak belajar. Iya. Ya kan? Malah nggak sama sekali, Pak. Bener. Kan teman-teman ngerasain sendiri, belajarnya lebih banyak. Kita kayak nggak diajarin ya sama dosennya. Secara langsung ya, Pak, benar. Kan? Tapi sebenarnya tadi proses pembelajaran itu kalau dosen kasih materi standar yang biasanya kita udah prepare di learning, mahasiswa udah bisa akses gitu ya. Yang paling penting adalah setelah itu dipakai untuk apa. Maka kan fungsi dosen akhirnya bergeser juga tuh. Dari awalnya diseminator ilmu pengetahuan, penyampai ilmu pengetahuan, sekarang jadi fasilitator sebenarnya. Memfasilitasi bagaimana proses pembelajaran ini bisa terjadi. Iya. Ya kan kadang-kadang lebih ke jadi kayak konsultan nggak sih? Iya, secara nggak langsung ya Pak. Kayak Bapak cuma ngasih pelajaran, kami praktekin aja pelajaran dari Bapak. Kan Bapak cuma mantau aja di situ kan. Nanti pas ada kesulitan kan kita diskusi. Iya, Pak, ini gimana Pak bagusnya? Oh, kamu bagusnya seperti ini. Iya. Berubah job desk secara nggak langsung ya. Berubah job desk. Oke. Nanti kalau kita bertahan pada tadi posisi pertama di penyampai ilmu pengetahuan, kalah tuh sama AI sekarang. Pasti Pak. Ya, kan? Apalagi AI udah banyak di sini Pak ya. Tinggal orang nanya ke situ aja udah beres tuh. Nggak usah kuliah lagi, mending orang mungkinnya gitu sih Pak. Betul. Nah fungsinya bergeser sekarang. Iya. Fungsinya bergeser karena zamannya ya memang seperti ini. Iya benar. Gitu. Keberlangsungan dan perubahan juga berarti Pak ya. Betul. Dunianya berubah. Kita juga harus berubah ya. Pola belajar kita juga harus berubah gitu. Harus adaptasi juga. Oke Pak, kalau secara gitu, wah menarik sih ini PBL dan CDIO. Nah, mungkin untuk orang-orang yang pengen gabung Pak di Polibatam nih kan, yang ya fresh graduate ya Pak ya, siswa-siswa baru tuh, apa pesannya Pak itu dari Bapak sendiri? Kalau fresh graduate berarti untuk orang-orang yang bakal baru gabung lah gitu. Iya, yang penting sih ya sekarang belajar baik-baik gitu ya, supaya yang pertama pasti harus bisa lulus dulu dari ujian masuk gitu ya, itu dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah misalnya, yang tadi ada peluang untuk kita punya kemampuan problem solving itu diikutin, kayak ekstrakurikuler. Kan banyak tuh lomba-lomba misalnya kan untuk level SMA, bener, itu diikutin tuh. Itu mengasah kebiasaan kita sebenarnya.
Jadi nanti ketika join dengan Poli Batam itu udah nggak kaget di semester awal. Oh iya, Hmm. udah terbiasa di awal. Terbiasa. Iya. Nah, sering kali kagetnya itu begitu, Mas. Jadi ketika masuk, kok beda ya? Iya, Belajarnya beda ya, kayak kok nggak di SMA dulu. iya, jadi kok kita suruh belajar dulu ya sebelum Hmm. ketemu sama dosen. Suruh nonton videonya, suruh baca materinya di learning gitu kan. Nanti bener. begitu masuk, langsung Ditanya. ditanya, apa yang nggak jelas? Lah, Lah. kan belum dijelasin. Gitu. Malah iya, Kayak gitu jadi kan. kayak nggak mau nanya, Iya. Pak, ujungnya. Bener. Nah, padahal kan sebenarnya ya tadi kita ketemu ini Untuk pertanyaan. ya kayaknya quality time banget lah Iya, harusnya. bener. Gitu ya. Kan teman-teman datang dari semua, dari berbagai tempat, datang ke kelas itu kan effort banget. Pas di kelas, harusnya nggak cuma dijelasin materinya ini, dan baru tahu saat itu. Ya kan? Iya. Kalau kondisinya seperti itu, kemudian dosennya selesai ngasih materi, nanya, ada yang nggak jelas? Gimana Pak? Baru juga tahu gitu kan ya? Kan saya baru baca tadi, baru nyampe, baru denger ini. Iya. Pasti banyak yang nggak jelas kan gitu ya. Nah itu kan sebenarnya gimana kalau sesi itu sebelum masuk kelas. Iya. Jadi mahasiswa belajar dulu sendiri di rumah nih gitu kan. Itu materi tugasnya di situ tuh harusnya. Jadi komponen tugas itu tugas Iya. belajar sendiri dulu gitu. Makanya biasanya dikasih kuis-kuis kan. Ya di awal Pak, benar. Itu untuk ngecek nih, mahasiswa belajar nggak sih, terus pengetahuannya apa. Oh paling banyak salahnya di sini. Pada saat kita ketemu, kita langsung bahas yang nggak paham aja. Iya, yang nggak dipahami itu apa. Betul. Nah kemudian harusnya konsultasi saat itu. Oh, bertanya tadi Iya, fungsinya. Pak, di proyek saya kayak gini Pak, saya pakai cara kayak gini, kok nggak bisa ya gimana ya. Nah itu. Disitulah. Jadi gimana teman-teman misalnya mau masuk ke Poli Batam, pola belajar kita seperti itu. Jadi dipersiapkan gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan di sekolah misalnya, biasanya sih yang bagus lomba-lomba kayak gitu. Iya sih Pak, lomba-lomba dari sekolah itu ya, ekstrakurikuler. Dan biasakan belajarnya lebih mandiri. Iya, mandiri gitu. Lebih mandiri, iya. Pokoknya yang paling penting ya siapin diri sendiri untuk yang pertama tadi lulus tes dulu, kemudian tadi biar nggak kaget ya pola belajar kita. Adaptasi ya Pak sebenarnya Pak. Iya. Oke, mungkin itu pesan-pesan dari Pak Henda ya guys ya, buat teman-teman yang bakal join nanti. Dan kita sudah di penghujung Pak ya, sudah di penghujung podcast ini. Terima kasih atas waktu Bapak. Sama-sama, sudah Mas. Mau bertemu dengan saya dan ngobrol tentang PBL dan CDIO. Ya. Wah banyak sih ini ilmunya tentang CDIO. Kapan baru ininya segala macam. Oke guys, mungkin segitu aja podcast episode 2 kali ini. Terima kasih kepada Pak Hendawan ya atas waktunya dan atas ilmunya Pak. Sama-sama Mas. Nah, pertanyaan terakhir sebelum saya closing, satu kata untuk PBL dan CDIO dari Bapak. Satu kata atau satu kalimat boleh? Boleh, satu kalimat boleh deh. Kalimat boleh. Poli Batam atau apa? Terserah Bapak. Dalam kayak Bapak ngeliat PBL dan CDIO ini satu kalimatnya seperti apa gitu? Saya mungkin karena judul kita kaitannya dengan kuliah itu boring nggak sih gitu ya. Tapi mungkin kalimatnya begini, Poli Batam, kampus PBL. Tempatnya orang-orang kreatif dan inovatif. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih. Oke guys, makasih banyak guys atas waktunya. Saya Ardi, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.